Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Naya Fauzia dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas A semester 4 dengan NIM 18135008. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sejarah Islam Kawasan dengan judul Kondisi Umat Islam di Kamboja ketika Khmer Merah berkuasa dan pasca jatuhnya Khmer Merah. Nah, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Soheh. Nah, seperti yang kita ketahui, Kamboja merupakan wilayah di Asia Tenggara yang umat muslimnya menjadi minoritas. Dengan begitu, otomatis wilayah Kamboja tidak dikuasai oleh kepemimpinan muslim, tetapi dikuasai oleh kepemimpinan selain muslim. Bahkan, Kamboja pernah dipimpin oleh partai yang berhaluan komunis. Nah, sedikit mengenai pemerintahan ini akan saya bahas dalam video ini, yaitu Kamboja yang berada di bawah kekuasaan Khmer Rouge atau Khmer Merah. Nah, Khmer Merah ini mulai berkuasa di wilayah Kamboja tepatnya pada tanggal 17 April tahun 1975 dengan menggulingkan pemerintahan yang sebelumnya, yaitu pemerintahan Lon Nol. Saat itu mereka mendirikan partai bernama Demokratik Kampuchea. Nah, rezim ini awalnya disambut dengan baik oleh masyarakat ibu kota di sana, yaitu masyarakat Phnom Penh. Masyarakat pada saat itu menganggap bahwa rezim yang baru datang ini merupakan rezim yang akan menyelamatkan mereka dari pemerintahan yang sebelumnya dianggap korup. Namun nyatanya tidak seperti itu. Di hari yang sama, setelah penyambutan tersebut, rezim Khmer Merah memerintahkan hampir seluruh masyarakat di perkotaan untuk kembali pulang ke wilayah desa asalnya atau desa-desa yang telah ditentukan oleh rezim tersebut. Bahkan mereka itu tidak segan untuk membunuh orang-orang yang melawan perintah mereka, orang-orang yang menentang, serta orang-orang yang berpendidikan. Hal tersebut mereka lakukan karena Khmer Merah merupakan rezim komunis yang ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas. Sejak saat itu tidak terdapat hak milik pribadi maupun hak swasta, dan tidak semua orang bisa menggunakan uang karena yang hanya bisa menggunakan uang hanya pemerintah saja. Dan berbagai kegiatan yang dianggap sebagai kemunduran bagi rezim pun mereka hapuskan. Di sana tidak ada kegiatan kebudayaan, tidak ada kegiatan pasar, tidak ada kegiatan pendidikan. Pendidikan pun diatur oleh rezim tersebut. Jadi pendidikan itu diciptakan hanya untuk mencetak kader-kader bagi rezim. Kebijakan-kebijakannya pun dibuat dengan ciri yang sangat diktator, tapi penuh dengan kepercayaan diri. Mereka juga membuat kebijakan-kebijakan politik yang menekan berbagai agama di sana, yang tentunya sangat diskriminatif. Warga di Kamboja pun tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan luar Kamboja, jadi komunikasinya diputus. Kemudian pemerintahan Khmer Merah ini menuangkan kebijakan-kebijakannya melalui 8-point plan yang isinya yaitu mengevakuasi semua warga dari perkotaan, kemudian menutup semua pasar atau segala kegiatan jual beli, kemudian menarik semua mata uang Lon Nol dan menggantinya dengan mata uang revolusioner yang akan dicetak oleh rezim. Kemudian memecat semua pendeta Buddha dan menjadikan mereka sebagai petani untuk menanam padi. Kemudian mengeksekusi mati semua pemimpin rezim dari rezim Lon Nol. Kemudian dimulainya dari pemimpin yang tertinggi. Kemudian selanjutnya meningkatkan kerjasama dengan semua wilayah dan menjadikannya milik bersama. Dan yang terakhir, mengusir semua etnis minoritas yang berasal dari Vietnam. Mereka juga memerintahkan warganya untuk menggunakan pakaian serba hitam supaya itu menjadi simbol kesetaraan mereka. Seorang anak juga tidak bisa tinggal bebas bersama dengan orang tuanya dalam suatu keluarga.
Anak-anak itu diberi tempat tersendiri dan diawasi ketat oleh rezim untuk kemudian dilatih, kemudian diajarkan untuk memegang senjata masing-masing karena anak itu kan masih bersih dari pengaruh atau doktrin tertentu, makanya didoktrin duluan oleh rezim Khmer Merah. Dan kepada masyarakat yang memeluk agama Islam, mereka memberikan kebijakan tersendiri yang tertuang dalam 5-point plan, yang isinya itu diantaranya semua wanita harus memotong pendek rambutnya dan dilarang menggunakan hijab. Semua salinan Al-Quran harus dibakar. Babi harus dijadikan sebagai peliharaan orang-orang Syam dan mereka juga harus memakannya. Dilarang melaksanakan sholat dan semua tempat ibadah umat Islam akan ditutup. Dan penduduk Syam baik laki-laki maupun perempuan harus menikah dengan orang yang non-muslim. Kebijakan tersebut pastinya terasa berat bagi setiap umat muslim karena bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Namun tentu rezim Khmer Merah ini tidak peduli karena tujuan mereka adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas khas komunisme yang notabene tidak mempercayai agama karena menganggap agama adalah candu. 3 tahun setelah rezim Khmer Merah ini berkuasa, diberitakan bahwa terdapat 2,5 juta masyarakat Kamboja dari 7 juta orang itu meninggal dunia akibat penyakit, kelaparan maupun pembantaian oleh pemerintah. Dan sekitar 500.000 dari 700.000 orang muslim di Kamboja meninggal dunia. Sekitar 113 masjid itu dihancurkan atau dialihfungsikan menjadi kandang babi. Banyak para petinggi muslim di Kamboja yang dijadikan sebagai sasaran dari pembantaian. Di antaranya itu ada Grand Mufti Haji Abdullah bin Idris, Wakil Mufti 1 Haji Sulaiman Sukri, Wakil Mufti 2 Haji Mat Soleh Sulaiman, dan lain sebagainya. Dan para petinggi muslim yang dulunya itu duduk di pemerintahan pada masa Lonol, itu mereka juga ikut dibantai oleh rezim Khmer Merah. Tidak cukup hanya membantai para petingginya saja, rezim Khmer Merah ini juga melarang seluruh umat Islam untuk menggunakan atribut-atribut yang berkaitan dengan keislaman. Seperti contohnya dilarang menggunakan hijab, dilarang mengenakan peci, sarung, dan yang semacamnya. Nah, mereka juga merampas Al-Quran serta kitab-kitab keagamaan yang digunakan sebagai pedoman umat muslim di sana untuk kehidupan beragama mereka. Segala kegiatan beragama juga dilarang, seperti contohnya sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, karena jika ketahuan mereka pasti akan langsung ditangkap dan dibunuh. Pokoknya sepenuhnya dilarang. Setidaknya itu ada 3 faktor yang menjadi penyebab kenapa rezim Khmer Merah ini membantai umat Islam dan melarang aktivitas keislaman mereka. Sampai-sampai mereka dibuatkan kebijakan khusus di 5-point plan tadi. Di antara 3 faktor tersebut, yang pertama, umat Islam dianggap sebagai loyalis Lonol. Karena memang ada beberapa petinggi muslim yang menjadi pejabat pada masa pemerintahan Lonol. Rezim Khmer yang diktator ini tidak ingin memiliki oposisi di pemerintahannya. Faktor yang kedua yaitu dengan adanya kebijakan diskriminatif 5-point plan yang ditolak oleh 3 desa yang merupakan basis besar umat Islam di sana, yaitu Desa Krohmar, Kohpah, dan Svay Kleang. Karena hal itu, umat Islam otomatis dibombardir dan dimasukkan ke dalam daftar musuh internal. Faktor yang ketiga yaitu karena latar belakang etnis. Nah, sebagian besar umat muslim ini kan merupakan etnis minoritas dari Vietnam atau dari Cham Melayu yang berasimilasi menjadi orang-orang Khmer Islam. Nah, karena rezim yang satu ini ingin melakukan Khmerisasi yang sangat sempurna, maka mereka melarang semua kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Khmer. Jadi kegiatan orang-orang Cham dan kebudayaan Cham itu
dihilangkan dan tidak boleh digunakan sama sekali. Rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot ini pun pada akhirnya runtuh dengan waktu yang cukup cepat, yaitu pada tahun 1979 karena tekanan-tekanan dari negara-negara PBB. Nah, para loyalis Pol Pot pun merasa bahwa paham komunis yang dibawa oleh Pol Pot ini tidak benar dan tidak baik, serta menimbulkan perpecahan dari tubuh rezim itu sendiri. Setelah rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot ini berakhir, umat Islam mendapatkan kebebasan beragamanya dari pemerintahan yang baru. Mereka dibebaskan untuk bekerja, untuk menentukan tempat tinggal. Mereka juga bebas untuk menjalankan agamanya dan mengembangkannya. Mereka juga diberi izin untuk mendirikan organisasi-organisasi keislaman. Muslim Kamboja yang kebanyakan merupakan etnis Champa ini memilih untuk tinggal di pedesaan di dekat Sungai Mekong dan Sungai Tonle Sap. Ciri khas mereka ini, orang-orang Cham ini, yaitu adalah keislaman mereka, kebudayaan, serta ajarannya. Orang-orang Islam dari sana pun banyak yang belajar Islam di luar negeri, seperti contohnya di Indonesia, di Malaysia, atau ada yang banyak sampai ke Timur Tengah. Nah, setelah mereka menuntut ilmu, mereka kembali ke wilayah mereka masing-masing untuk kemudian mengembangkan ilmu mereka dan menerapkannya kepada masyarakat di daerah asalnya. Orang-orang Muslim Champa yang tinggal di Kamboja ini pun pada akhirnya merasakan kenyamanan belajar di pondok pesantren, karena dengan belajar di pondok pesantren mereka akan diajarkan ajaran Islam dengan baik. Mereka ini menonjolkan identitas keislaman mereka supaya mereka itu berbeda dari etnik-etnik Kamboja yang lainnya. Oh iya, masjid-masjid yang awalnya dialihfungsikan menjadi kandang babi, kandang hewan-hewan, juga pada akhirnya dikembalikan lagi fungsinya menjadi rumah ibadah, dan juga banyak didirikan masjid-masjid baru untuk tempat umat muslim beribadah. Di sana juga terdapat Majelis Agama Islam Kampuja yang dipimpin oleh seorang campang atau biasa disebut mufti juga. Pemimpin spiritual yang berada di setiap desa itu disebutnya hakim. Di sana juga banyak terdapat sekolah-sekolah serta madrasah-madrasah, ada juga sekolah-sekolah tahfiz Quran. Kemudian muncul juga solidaritas dari badan-badan keislaman internasional dan persatuan umat Islam antar bangsa untuk memberikan bantuan kepada muslim di daerah Kamboja ini. Mereka diberikan bantuan berbagai macam, baik itu materi, juga pengiriman mushaf Al-Quran, dan sampai bantuan rehabilitasi masjid pun diberikan. Mereka juga mendatangkan guru dan para pendakwah dari luar Kamboja. Kemudian akhirnya pada saat ini telah dikukuhkan 320 kampung yang merupakan kampung Islam. Di Kamboja itu terdapat 4 persekutuan umat muslim, diantaranya Samakum Islam Kampuchea atau Persatuan Islam Kamboja. Kemudian ada Samakum Khmer Islam Kampuchea atau Persatuan Khmer Islam Kamboja. Kemudian Samakum Islam Preah-Reah Anaka Kampuchea yang artinya Persatuan Islam Kerajaan Kamboja. Kemudian ada juga Samakum Cham Islam Kampuchea, yaitu Persatuan Champa Islam Kamboja. Sekian sedikitnya info mengenai kondisi umat Islam di Kamboja pada masa Khmer Merah dan setelah keruntuhan Khmer Merah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.